Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dian Amelia dengan NIM H0523311, kelas PKRA PGSD 2023. Di video ini, saya akan membahas tentang pembelajaran kelas rangkap. Dan sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu kelas rangkap, mari kita simak video berikut ini. Hari ini kelas 5, Bapak minta bergabung di kelas 6, di ruang kelas 6 karena Ibu dia sedang sakit, jadi tidak bisa masuk. Dan sekarang kita belajar bersama-sama di ruangan ini. Tidak apa-apa ya kelas 6 ya. Kelas 6, Bapak sudah siapkan di sini alat peraga, diorama gerhana. Kita akan belajar gerhana bulan dan gerhana matahari, bagaimana terjadinya gerhana dan apa penyebabnya. Nanti kita akan belajar di sana ya. Dan untuk kelas 5 kita akan belajar tentang ketampakan alam. Ya, kemarin sudah belajar dengan Ibu dia ketampakan alam ya. Sekarang Bapak akan lebih ke jenis-jenisnya. Ketampakan alam itu dibagi dua, yaitu daratan dan perairan ya. Nanti kita akan kupas tuntas. Nah, video tadi merupakan contoh penerapan dari pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar. Lalu apa sih itu pembelajaran kelas rangkap? Kelas rangkap merupakan alternatif atau penanganan yang digunakan dengan cara menggabungkan dua atau lebih tingkatan peserta didik dalam satu ruangan dan satu waktu yang bersamaan. Nah, metode ini merupakan langkah yang baik agar proses pembelajaran dapat terus berjalan meskipun dalam keadaan yang terbatas. Nah, terbatas dalam hal ini contohnya fasilitas sekolah yang kurang memadai, misalnya dari segi ruang kelas, dari segi tenaga peserta didik yang tidak cukup, atau jumlah siswa yang relatif sedikit. Nah, ada juga penerapan pembelajaran kelas rangkap di luar dari masalah-masalah yang tadi. Contohnya, guru yang bertanggung jawab untuk mengisi pembelajaran di kelas tersebut tidak dapat menghadiri pembelajaran, sehingga digantikan oleh rekan guru yang lainnya. Nah, kemampuan seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjalankan proses pembelajaran kelas rangkap? Guru hendaknya bisa atau mampu untuk mengelola waktu secara efisien dan juga memiliki kemampuan dalam pengelolaan kelas. Kemudian, guru juga memiliki kemampuan dalam penyusunan materi karena mengingat bahwa pembelajaran kelas rangkap itu terdiri dari dua atau lebih tingkatan peserta didik. Dan yang terakhir adalah bagaimana guru memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan juga berinteraksi kepada peserta didik. Nah, kemampuan-kemampuan tadi jika tidak dikuasai oleh seorang guru, maka dapat menjadi tantangan bagi seorang guru untuk menjalankan proses pembelajaran kelas rangkap. Nah, jika dalam suatu kondisi terdapat kelas yang tidak melangsungkan pembelajaran karena pada saat itu gurunya berhalangan hadir, nah kita sebagai seorang guru perlu untuk mengkoordinasikan dulu kepada kepala sekolah untuk mengisi pembelajaran pada saat itu ataupun dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Kemudian seperti apa sih fungsi, tujuan, dan manfaat dari pembelajaran kelas rangkap ini? Yang pertama dari segi quantity dan equantity.
Quantity merupakan jumlah dan equity merupakan pemerataan. Mengingat jumlah tenaga pendidik yang kita miliki saat ini, kita tetap dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran secara lebih luas dan jumlah siswa yang lebih besar. Dan juga kita dapat memberikan pelayanan dalam jumlah yang merata. Yang kedua dari segi ekonomis. Mengapa? Karena satu guru atau beberapa guru saja itu tetap dapat berjalan proses pembelajaran. Dan juga dengan menggunakan beberapa ruang kelas saja proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Yang ketiga adalah dari segi pedagogik, seperti kemampuan yang saya bahas sebelumnya bahwa pendidikan kelas rangkap itu membutuhkan kemampuan seorang guru dalam mengelola kelas dan juga yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah dari segi keamanan, yang dimana sekolah dapat dibangun di lokasi-lokasi yang strategis sehingga kekhawatiran orang tua terhadap jarak sekolah itu tidak terlalu besar. Nah, prinsip umum yang mendasari pembelajaran kelas rangkap ini berbeda makna dengan proses kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar memungkinkan dapat terjadi karena adanya seorang guru, sedangkan proses pembelajaran kelas rangkap, siswa tetap dapat belajar meskipun dengan ada atau tidaknya seorang guru. Namun perlu diingat bahwa pendampingan guru di awal pembelajaran itu harus diperhatikan dalam proses pembelajaran kelas rangkap. Nah, ada pula prinsip-prinsip spesifik yang mendasari pembelajaran kelas rangkap. Sekian penjelasan saya mengenai pembelajaran kelas rangkap. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.